Kadang pertahanan paling rapat sekalipun gak butuh trik rumit buat dibongkar. Kadang yang dibutuhin cuma dua back tengah yang ngerti cara ngatur ritme dan nunggu momen yang tepat. Itulah yang terjadi di laga Barca versus Alaves. Di menit ke-24, Cubarsí dan Gerard Martin cuma muter bola pelan di belakang, tapi tiba-tiba bisa ngancurin blok pertahanan Alaves lewat satu umpan vertikal yang super akurat. Di video kali ini kita akan bahas gimana cara mereka ngelakuin ini semua dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka. Mari kita mulai. Awalnya Cubarsí ngasih bola ke fullback, setelah ngoper dia langsung mundur dikit buat jaga jarak. Kenapa ini penting? Karena kalau dia tetap terlalu dekat, dia bakal kejebak sama pressing Alaves. Tapi karena Cubarsí gerak mundur setelah passing, ini membuat dia punya ruang buat terima bola lagi dalam keadaan aman. Fullbacknya Barca mentok, gak punya opsi ke depan, dia balikin lagi bola ke Cubarsí. Cubarsí ngoper ke partnernya Gerard Martin yang juga sudah dalam satu garis yang sama-sama menjaga jarak dengan pemain terdepan Alaves. Martin lihat Lewa turun, dia kasih bola ke Lewa mentok, kembalikan bola lagi ke Gerard. Gak lupa Gerard juga langsung gerak mundur buat jaga jarak. Bola kembali ke Cubarsí dan Cubarsí kembalikan bola lagi ke Martin. Dari sini pola dasarnya kelihatan jelas. Barca cuma muter-muterin bola pelan di belakang, sabar tanpa maksa. Tapi sebenarnya ada maksud jelas di balik semua ini, yaitu adalah mereka lagi nunggu momen yang tepat. Muter bola di belakang itu bukan buang-buang waktu, ada alasan taktisnya. Alaves bakal ikut kegeser kanan ke kiri, kiri ke kanan, dan semakin mereka geser, semakin mungkin ada kelelahan mikro, salah posisi, atau terlambat nutup ruang. Inilah yang bikin ruang kecil di antara lini-lini mereka lama-lama muncul. Dan Barca sabar banget, mereka nggak maksa vertikal pas ke depan sebelum celah itu benar-benar muncul. Jadi kalau peluang itu memang belum ada, jangan dipaksa buat passing ke depan. Akhirnya momen pun datang. Gerard Martin yang jaga jarak tadi punya ruang ekstra, dan ruang ekstra itu dia gunakan untuk dribble pelan, maju dikit sambil delay bola. Delay kecil ini penting banget karena bikin lini Alaves terpancing maju setengah langkah buat nutup dia. Nah, di saat bersamaan Rafinha lihat ada celah di tengah, tepat di antara gelandang dan back Alaves. Dia pun turun sedikit buat jemput bola. Back Alaves yang ngejaga Rafinha langsung refleks ngikutin turun. Dan ini momen yang paling penting. Begitu back Alaves lagi bergerak mundur sambil ngadep ke gawang Barca, Rafinha tiba-tiba balik arah lari, langsung lari ke depan. Disinilah perbedaan momentum terjadi antara back Alaves ini dengan Rafinha. Back Alaves momentumnya ke belakang ke arah gawang Barca, sementara Rafinha momentumnya ke depan ke arah gawang Alaves. Hasilnya Rafinha otomatis bakal menang start dan bakal beberapa meter jauh dari back yang mengawalnya ini. Gerard Martin baca semua ini. Begitu Rafinha balik badan buat lari ke ruang, Martin langsung kirim umpan long ball ke ruang di belakang garis pertahanan Alaves. Powernya pas, timingnya pas, angle-nya pun juga pas. Hanya dengan satu umpan, setelah 30 detik muter-muter di belakang, seluruh blok pertahanan Alaves kebuka dan gol pun tercipta. Ada beberapa pelajaran besar yang kelihatan jelas dari momen ini, dan semuanya sebenarnya bisa dilatih sejak dini. Pertama adalah jaga jarak, sama dengan punya ruang dan waktu ekstra, dan juga berarti punya lebih banyak waktu buat ambil keputusan. Kalau back tengah terlalu dekat sama striker lawan atau fullback sendiri, ruangnya bakal hilang. Dan kalau nggak punya ruang, maka back tengah nggak bakal bisa terima bola, nggak bakal bisa dribble, nggak bakal bisa scanning, dan nggak bakal bisa nyari opsi passing ke depan. Gerard Martin dan Cubarsí paham banget soal ini. Setiap selesai ngoper, mereka selalu gerak mundur. Buat apa? Buat punya ruang ekstra. Ruang ekstra inilah yang bikin mereka bisa lihat situasi, ngatur tempo permainan, dan nyiapin passing vertikal yang akurat. Tanpa jaga jarak, build up bakal langsung mati karena back nggak bakal punya ruang, nggak bakal bisa leluasa buat megang bola. Yang kedua, muter bola itu bukan main aman, tapi mancing lawan. Muter bola di belakang itu bukan berarti nggak progresif. Justru itulah yang ngebuat celah itu terbuka. Kalau dilakukan dengan sabar, muter-muter di belakang ini bakal bikin lawan geser terlalu jauh, hilang shape, lalu muncullah ruang kecil di antara lini. Dengan muter-muter ini juga memberikan waktu buat penyerang untuk mikir dan ngelakuin pergerakan cari ruang. Dan Barca nunjukin itu, satu celah kecil, satu umpan vertikal, satu peluang besar. Yang ketiga, koneksi back tengah dengan penyerang itu kunci pembuka blok rapat. Gerard Martin bisa ngirim umpan ke Rafinha karena dia tahu maksud dari Rafinha, yaitu turun ke ruang kosong, lawan ngikut, langsung putar badan, balik lagi ke depan. Nah, kenapa bisa Martin itu ngerti? Karena Martin nggak terburu-buru. Dia bisa leluasa, bisa pegang bola dan lihat situasi. Karena apa? Karena ruang ekstra yang diakibatkan oleh gerak mundur setelah passing tadi. Jadi gerakan kecil mundur tadi itu punya efek yang luar biasa. Pertahanan rapat Alaves tadi bukan ditembus dengan cuma satu umpan ajaib, tapi dari rangkaian keputusan kecil yang sabar. Jaga jarak, muter bola, baca celah, dan mengeksekusi saat momennya tepat. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Thanks for watching and see you in the next one.